Pembahasan ini tuh nggak penting, jadi kita intro aja dulu. Halo semuanya, balik lagi channel Motovlog gua, Panteng MV di sini. Dan sekian lama sekali gua nggak ngupload video, akhirnya gua upload lagi. Dan di kesempatan kali ini gua pengen kasih tahu kepada teman semua, ada parts baru yang baru aja gua pasang di motor gue. Ini adalah peninggi motor. Nih bisa kalian lihat. Ini dia, bisa kalian lihat. Sekarang ini gue memakai pendingin motor di sok belakang tentunya. Kenapa gue memakai pendingin motor di sok belakang? Ya karena memang Bison ini menurut gue itu kalau misalkan nggak pakai peninggi sok itu kayaknya belakangnya tuh kelihatan ceper banget teman-teman. Ya nggak sih? Gue ngerasanya sih seperti itu. Maka dari itu mumpung gue juga masih awam dan gue udah tahu beberapa plus minusnya, maka dari itu nih bagi kalian yang pengen memasang peninggi sok belakang ini, kalian bisa dengarkan hasil dari review gue sendiri. BTW gue memakai spakbor belakang lagi karena selain dari tuntutan juga cuaca yang mempengaruhi gue untuk memakai spakbor belakang lagi, dan juga beberapa dari teman-teman gue dan para subscriber, bang pasang lagi aja kenal ini spakbor belakangnya soalnya mengganggu keamanan dari pengendara yang di belakang. Oke, udah akhirnya gue pasang lagi, dan mungkin juga lebih terlihat ya Bison standar. Kalau misalkan nggak memakai spakbor belakang ini tuh kayaknya Bisonnya udah fresh look banget ya nggak sih? Maka dari itu gue pasang lagi, dan kemungkinan sih bakal dilepas lagi, tapi nggak tahu deh, lihat nanti kedepannya gimana. Soalnya banyak juga teman-teman dari kalian itu pada nanyain gimana cara melepas spakbor belakang ini. Mungkin soon lah ya gue bikin videonya. Dan ya udah, ini adalah merupakan tampilan dari motor gue sekarang ini yang udah pakai peninggi, yang memang lebih kelihatan kokoh dibandingkan tidak memakai peninggi sama sekali teman-teman. Dan pemasangan peninggi sok ini tuh gampang banget. Kebetulan gue beli peninggi sok ini itu di toko langganan gue dekat rumah gue. Mapsnya itu ada di deskripsi jika kalian ingin mampir ke sana. Gue beli sekitar 15.000 kalau nggak salah. Soalnya gue beli ini tuh dari tahun 2019 dan baru aja dipasang di tahun 2020. Gila gak sih? Lama banget jedanya. Serius ini gue gak bohong. Ini adalah tampilan dari sebelah kiri, dan jika kalian misalkan masang peninggi sok belakang ini, jangan lupa juga untuk, kan di sok itu ada namanya bosnya gitu ya. Dan ini kalian tuh harus lumasi, karena jika lo tidak dilumasi dampaknya tuh bakal fatal banget pokoknya. Bisa-bisa si shock breaker ini bisa patah di tengah jalan. Biasanya sih kalau misalkan Bison tuh patahnya di sebelah sini nih. Nih kelihatan gak ya? Ya semoga aja sih kelihatan. Terus juga jangan lupa juga standarnya juga harus ditinggikan. Ini kalau misalkan kalian kelihatan tuh, ini ditinggikan sekitar 6 sentian gitu. Soalnya kalau nggak ditinggiin juga bakal miring banget motornya. Ya iyalah, karena motor udah tinggi terus standar masih biasa, tentu bakal jomplang banget pokoknya. Setelah pemakaian peninggi tuh rasanya tuh lebih bener-bener tinggi banget belakangnya. Gue nggak kebayang sih kalau misalkan gue pakai undertail gitu. Wah bener-bener keren banget, race look banget. Cuman ya memang harus ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus dipikirkan lebih matang. Ini kayak contohnya nih, kayak pemasangan peninggi ini sebenarnya gue nggak pede banget, karena gue khawatir si peningginya ini jomplang ke belakang. Maka dari itu ini harus dilas sih sebenarnya biar lebih kuat gitu. Las kuningan, pakai tembaga kuningan kalau nggak salah, biar lebih kuat dan kokoh gitu. Kalau misalkan kalian nanya, bang pakai peninggi sok belakang itu worth it atau enggak, nanti dulu, kalian harus tonton video ini sampai habis. Dan sekarang ini gue pengen mencoba untuk riding, karena seumur-umur walaupun motor gue udah pakai peninggi sok belakang, cuman gue belum naikin. Bener-bener awam banget sih sumpah. Terus akhirnya maka dari itu gue pengen storytelling kepada kalian semuanya, gimana sih perasaan setelah motor ini, motor Bison ini yang notabene tuh standar memakai peninggi belakang, itu rasanya tuh seperti apa. Nah, sekarang ini gue lagi ada di jalan nih. Ini lagi ngerasain gimana motor Bison ini telah pakai peninggi. Anjay, ini sumpah, ini kalau berhenti aja itu jinjit loh teman-teman.
Untuk yang tinggi badannya ya 168, maksimal 168, ke bawah itu jinjet banget. Ini bener-bener napaknya, waduh kacau juga nih kalau misalkan digoyang-goyangin gitu kan sama temen, kalau misalkan di lampu merah gitu. Kocak sih. Tapi mungkin ya menurut gua untuk yang tinggi badannya itu di atas 170-an itu mungkin masih PW ya, masih kerasa enaknya karena mungkin bisa napak dengan leluasa dengan seluruh kakinya itu sendiri. Berbeda dengan kaki gua yang notabene begini. Tapi ya udah, patut gua syukuri bahwa motor Bison gue ini bisa, selain bisa jadi race look, ternyata bisa jadi kayak gini, kayak naik jerapah anjir. Padahal gua nggak pernah naik jerapah tuh kayak gimana rasanya. Nah, dan yang gue rasain pada saat buka gas gitu, traksi ban belakang tuh kayak terasa kurang ya, jelas, karena memang berpengaruh apabila motor kalian udah ditinggiin, terus traksi belakang tuh kayak kerasa lebih hilang daripada ukuran standarnya, ukuran biasanya maksudnya. Ya kalau misalkan motor yang nggak dimodif kan rasanya seperti itu. Namun berbeda dengan motor-motor yang udah dimodif ya, contohnya seperti ini udah memakai peninggi. Ini gue belum nyobain belok membelok sih, tapi yang gue rasain pada saat belokan, walaupun belokannya masih ya terbilang biasa aja kayak gini nih bisa kalian lihat, ini gripnya masih biasa, masih standar aja, nggak ada perbedaan. Cuman kalau misalkan udah dibawa cornering kemungkinan bakal slide sih, bakal ban belakang itu lebih keluar lebih banyak ketimbang ban depan, jadi kayak secara tidak langsung tidak seimbang gitu sih. Mungkin ini stigma gua sendiri aja. Terus ditanya worth it apa enggak nih motor Bison pakai peninggi atau enggak, tergantung jawaban gua. Apabila motor kalian pengen kerasa lebih lebih tinggi dibandingkan motor-motor lainnya, terutama motor-motor Bison standar gitu, gua sangat merekomendasi pakai peninggi. Namun harus ada tambahan dan harus ada modifikasi agar si peninggi ini tuh tetap safe. Secara nggak langsung memang peninggi yang gue udah pakai ini safe, namun alangkah lebih baiknya kita harus ngelas si armnya itu supaya si peninggi ini tuh nggak keluar dari dari cengkramannya di arm itu sendiri. Ya bagaimanapun juga dikencangkan oleh dua baut kan di peningginya itu sendiri. Namanya baut pasti kena getaran akan kendor gitulah. Maka dari itu antisipasi apabila kalian pengen memakai peninggi shock gitu, dilas juga armnya gitu loh ya, biar si peningginya ini bener-bener rekat banget sama si armnya. Terus untuk tampilan juga lebih bagusan pakai peninggi tentunya, karena kayak lebih padat aja. Apalagi untuk motor-motor kalian kan, gua Bison ini mengedepankan konsep racing look, dan berbeda juga dengan kalian yang memang mau dibikin konsep apa nih motor Bison kalian, entah dibikin touring kah, entah dibikin race look kah, entah dibikin biasa aja tapi kenceng, ya mana tahu ya kan. Tapi yang jelas untuk tampilan setelah pemakai peninggi itu benar-benar kerasa beda banget dibandingkan Bison juga tuh, dibandingkan motor Bison yang standar yang nggak pakai peninggi. Bentar, gue isi bensin dulu karena habis. Oke, karena udah jarang motoran, perut kayaknya kerasa gede banget gitu. Jadi setelah isi bensin tuh kerasa, aduh, begah banget perut padahal belum makan. Oke, ini perbincangan yang nggak penting sebenarnya, di skip aja ya. Nah itu dia mungkin 2 poin keunggulan dari memakai peninggi shock ya teman-teman. Lalu di sini gue pengen mengambil topik kekurangannya itu sendiri. Kekurangan memakai peninggi itu sendiri adalah yang pertama, setelah peninggi kalian telah terpasang di motor nih, tentu kalian harus ngelas standar agar standar tuh tidak, pada saat di standarin itu tidak terasa miring banget. Dan bahkan apabila motor kalian masih ada standar 2-nya nih untuk motor Bison kalian, ya mau nggak mau harus diganjel juga oleh kayu untuk dapat di standar 2-in motornya. Karena jujur motor gue ini nggak ada standar 2, gue selalu pakai pedok kalau di rumah. Anjay, sombong banget gue ya.
Ya kekurangannya sih seperti itu. Lalu yang kedua, kita nggak pernah tahu bagaimana resiko yang terjadi untuk kedepannya. Tapi memang review daripada para motor-motor yang telah pakai peninggi, kebanyakan sih reviewnya jelek untuk jangka panjang ya teman-teman. Kayak misalkan peningginya itu cepat kayak bengkok, terus baut-bautnya juga bengkok, dan itu harus dicek secara berkala. Bahkan ada juga yang peningginya ini memakan korban, jadi shocknya yang ada di motor Bison itu patah teman-teman, seperti yang udah gua unjukkan di gambar sebelumnya, itu patah. Dan juga ada gambar satu lagi, si peningginya ini alias mentok ke belakang gitu loh teman-teman, ngerti nggak? Ya kalau misalkan kalian nggak ngerti, berikut adalah gambarnya. Nah seperti itu dia gambarnya teman-teman. Nah itu dia, kembali lagi pada kalian, misalkan kalian ingin memakai peninggi, ya harus mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi dan harus menerima jika sesuatu bisa itu terjadi. Karena memang jujur, motor yang telah diubah memakai peninggi shock itu benar-benar reviewnya kayak gitu semua. Kalian cek di Google deh. Lalu mengapa gue pakai? Ya karena gue pengen mencoba agar untuk kedepannya setelah kalian menonton video ini tuh kalian bisa lebih mikir, lebih mateng, gue pakai apa enggak ya. Itu sih yang gue harapin. Supaya, dan juga agar kalian juga tidak menjadi korban gitulah. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya gue juga mau belok tadi, kan gue tujuan gue pengen ke sana. Mungkin cukup sekian dulu video pada penjelasan pemakaian peninggi shock di motor Bison. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel motovlog gua. Dan sorry banget apabila di video ini cuacanya ada dua. Tadi kan terang banget dan sekarang mendung banget. Ya karena memang gua syutingnya itu dibagi jadi dua waktu. Tadi pagi hari yang awal itu, sekarang sore hari. Oke dah, cukup sekian dari video gua. And I'll see you to next video. Bye bye semuanya.